Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Putri Oktaviani dengan NIM 19612010009. Dan rekan saya, nama saya Tamara Adinda Saputri. Saya dari kelompok 7. NIM saya 19612011134. Perkenalkan, nama saya Rahmadana Aftia, NIM 196121296. Nah, untuk kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita, yaitu tentang anggaran kas. Nah, yang pertama itu pasti adanya itu pengertian anggaran kas. Apa sih itu anggaran kas? Anggaran kas itu biasanya disebut dengan anggaran perusahaan kas, dan ada juga yang menyebutnya dengan anggaran sumber dan penggunaan kas. Nah, tetapi sebaliknya disebut anggaran sumber dan belanja kas atau anggaran masuk dan keluar kas daripada anggaran sumber dan penggunaan kas. Tujuan penyusunan anggaran kas itu yang pertama ada menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari periode yang dijalankan. Nah, yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, itu ada menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, itu mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut, dan hal ini tampak pada arus kas keluar. Nah, yang terakhir itu mengetahui kas utang yang dibayar itu kembali. Nah, sumber informasi penyusunan kas itu yang pertama ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu biasanya menyediakan tentang perkiraan nilai penjualan perusahaan dalam suatu periode anggaran. Informasi tentang penjualan akan lebih berguna dalam penyusunan anggaran kas jika perusahaan mampu membagi penjualannya menjadi penjualan secara kredit dan tunai. Yang kedua, itu ada pola penagihan piutang. Itu biasanya dapat membantu perusahaan dalam menilai penerimaan kas dari penagihan piutangnya. Yang ketiga, itu ada anggaran pembelian bahan baku. Biasanya itu menyajikan informasi tentang nilai pembelian bahan baku dalam suatu periode anggaran. Nah, hal pentingnya harus diingat, itu hanya pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai yang dimasukkan ke anggaran kas. Yang keempat, itu ada pola pelunasan utang dagang untuk menentukan jumlah dan utang dagang yang harus diberikan kepada pemasoknya. Yang kelima, itu ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Biasanya informasi tersebut tentang biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan dalam satu periode anggaran untuk mendukung proses produksi perusahaan. Yaitu yang keenam ada anggaran beban operasi. Menyajikan informasi tentang beban operasi untuk satu periode anggaran. Beban operasi yang masuk ke anggaran kas hanya beban operasi yang diaktifkan secara tunai. Beban operasi yang tidak melibatkan pengeluaran kas dimasukkan ke anggaran kas, misalnya beban depresiasi aset tetap dan beban amortisasi aset tidak berwujud. Terus selanjutnya ketujuh, kebijakan pembayaran biaya operasi. Jumlah beban yang diaktifkan secara tunai seringkali berbeda dengan beban operasi yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ini terjadi karena perusahaan menggunakan basis akrual dalam melakukan pencatatan akuntansinya. Beban dalam akuntansi diakui saat terjadinya tanpa memandang apakah sudah terjadi beban atau belum. Terus yang kedelapan ada belanja modal. Belanja modal adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya pembelian mesin-mesin pabrik. Belanja modal yang menggunakan kas perusahaan saja yang dimasukkan ke dalam anggaran kas. Terus yang kesembilan ada neraca tahun lalu. Neraca tahun lalu menyajikan informasi tentang piutang dagang dan seluruh utang yang akan jatuh tempo pada periode mendatang. Piutang dagang yang jatuh tempo akan menambah penerimaan kas. Sedangkan utang dagang yang jatuh tempo akan menambah pengeluaran kas.
Terus selanjutnya ada pola penagihan piutang dagang dan pembayaran utang dagang. Yang pertama itu penjualan secara kredit memberikan aktivitas tambahan bagi perusahaan, yaitu penagihan piutang. Penagihan piutang pelanggan, semakin baik manajemen piutang dagang maka semakin kecil aktivitas piutang pelanggan yang tidak tertagih. Terus yang kedua ada jangka waktu yang diperlukan oleh setiap menagih piutang dagangnya kepada perusahaan berdasarkan jenis usaha dan karakteristiknya. Terus adapun masalah waktu, yaitu pembayaran anggaran beban operasi, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional yang menyajikan biaya yang terjadi pada suatu periode anggaran. Sementara itu, anggaran kas menyajikan biaya yang digunakan hanya secara tunai pada suatu periode anggaran. Contohnya yaitu pembayaran beban listrik pada bulan Januari akan dilakukan pada bulan Februari. Beban listrik untuk bulan Januari diakui pada anggaran laba rugi pada bulan Januari juga. Tetapi anggaran kas mengakui pembayaran beban listrik bulan Januari pada anggaran kas bulan Februari. Adapun itu saldo kas, minimum pinjaman dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memelihara saldo kas minimum setiap bulannya untuk berjaga-jaga jika ada pertandingan kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas. Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar dari saldo kas yang dimiliki ditambah dengan perkiraan penerima kas, maka manajemen segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Begitu juga sebaliknya. Terus adapun contoh pola penagihan piutang dagang. Berdasarkan data-data berikut, hitunglah jumlah piutang dagang yang ditagih di bulan Januari, Februari, Maret, dan bulan Maret 2008. Yang pertama berikut ini adalah data tentang nilai penjualan aktual di tahun 2007 dan perkiraan nilai penjualan di tahun 2008, yaitu pada bulan November 2007 yaitu 1.200.000, pada bulan Desember 2007 1.200.000, pada bulan Januari 2008 yaitu 1 juta, dan pada bulan Februari 2008 1 juta, bulan Maret 2008 1.200.000. Ya, terus yang kedua, persentase penjualan secara tunai setiap bulannya adalah 10%. Terus yang ketiga, 5% dari total penjualan secara kredit setiap bulannya dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. Yang keempat, 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. Dan yang kelima, 13% dari bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. Dan yang kelima, 13% dari penjualan secara kredit pada saat suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. Terus yang keenam, 2% dari penjualan kredit yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Terus adapun format penagihan piutang untuk bulan Januari, Februari, Maret 2008 seperti format yang ditunjukkan seperti di bawah ini. Penjualan kredit di bulan November, Desember, dan Maret yaitu 1.200.000 dikali 90%. Kenapa 90%? Karena adanya persentase penjualan secara tunai 10%. Jadi yang 90%-nya itu adalah kredit, yaitu 1.200.000 dikali 90% adalah 1.080.000. Penjualan kredit di bulan Januari dan Februari yaitu 1 juta dikali 90%, berarti 900.000. Perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh penagihan pada bulan Januari yang berasal dari penjualan kredit bulan Januari yaitu 900.000. 900.000 dapatnya yaitu 1 juta dikali 90% yang hasilnya 900.000. Penagihan piutang bulan Januari yaitu dari penjualan kredit di bulan Januari adalah 45.000. Dapatnya 45.000 adalah 900.000. 900.000 dikali 5%. 5% yaitu 5% itu adalah dari 5% total penjualan sekitar 5% itu dapatnya dari total penjualan secara kredit setiap bulannya adalah 5%. 1.000 dikali 5% yaitu 45.000.
dan adanya potongan harga sebesar 5%, yaitu 45.000 dikali 5% yang hasilnya 2.250. Penagihan bersih dari penjualan kredit di bulan Januari yaitu 42.750. 42.750 dapatnya dari 45.000 dikurang 2.250 yang hasilnya 42.750. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom potongan harga yang diberikan, yaitu potongan harga yang diberikan adalah sebesar 2.250. Nah, dan penagihan bersih penjualan kredit di bulan Januari yaitu 42.750. Pola penagihan piutang dari suatu kredit di satu bulan adalah sebagai berikut. 5% dari total penjualan kredit dilunasi setiap bulannya pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. 13% dari penjualan secara kredit pada 1 bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan, dan 2% dari penjualan kredit yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Perhitungan penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari yang ditagihkan di bulan Februari dan Maret. Contohnya adalah penjualan kredit Januari. Penjualan kredit Januari yaitu sebesar 1 juta. 1 juta dikali 90% yang hasilnya 900.000. Februari 80% dari penjualan kredit di bulan Januari, yaitu 900.000 dikali 80% yang hasilnya 720.000. Dan Maret 13% dari penjualan kredit Januari, yaitu 900.000 dikali 13% adalah hasilnya 117.000. Penjualan kredit bulan Februari yaitu 900.000 dapatnya dari 1 juta dikali 90%. Maret 80% dari penjualan kredit yaitu 90% yaitu 900.000 dikali 800.000 yang hasilnya 720.000. Perhitungan penjualan Desember yang ditagih di bulan Januari dan Februari. Penjualan kredit di bulan Desember yaitu sebesar 1.200.000. 1.200.000 dikali 90% yang hasilnya adalah 1.080.000. Januari 80% di bulan Desember yaitu sebesar 1.200.000. 1.200.000 dikali 90% yang hasilnya adalah 1.080.000. Januari 80% penjualan kredit bulan Desember yaitu 1.080.000 dikali 80% yang hasilnya 864.000. Dan Februari 13% penjualan kredit bulan Desember yaitu 1.080.000 dikali 13% yang hasilnya 140.400. Perhitungan bulan November yang ditagih di bulan Januari yaitu penjualan kredit bulan November yaitu 1.200.000. 1.200.000 dikali 90% yang hasilnya 1.080.000. Penjualan di bulan Januari yaitu 13%. Penjualan kredit 13% penjualan kredit November yaitu 1.080.000 dikali 13.000 yaitu hasilnya 140.400. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom penagihan piutang. Piutang yang tidak tertagih untuk setiap bulannya yaitu 2% dari penjualan kredit setiap bulan. Piutang yang tidak tertagih untuk penjualan kredit dari bulan Januari sampai bulan Maret adalah 900.000 dikali 2% yang hasilnya 18.000. Kemudian Februari 900.000 dikali 2% hasilnya 18.000, dan Maret 1.080.000 dikali 2% hasilnya 21.600. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom piutang tidak tertagih yang hasilnya tersebut. Dan setelah dari situ baru dijumlahkan dan totalkan semuanya, yang mulai dari potongan harga, piutang tidak tertagih, dan bulan penagihan piutang.
Sekian itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.